A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Maidah ayat 18 sampai ayat 23. Wa qalatil yahudu wan nasara, dan telah berkata orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, orang Kristen berkata nih ya. Jadi ucapan orang Yahudi, orang Nasrani di masa Rasulullah SAW, di zaman Nabi, yaitu di kota Madinah. Nahnu abna'ullah wa hibbah, kami semua adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Nah, pede banget ya. Jadi mereka orang Nasrani, orang Yahudi, orang Kristen, orang Yahudi dan Nasrani ngomong kami ini adalah anak-anak Allah, bahkan kekasih-kekasih Allah. Qul, katakan olehmu ya Muhammad, falima yu'azzibukum bizunubikum, mengapa Allah menyiksa kalian karena dosa-dosa kalian. Nah, ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan Allah akan menyiksa karena ucapan mereka itu, ya, karena dosa-dosa kalian semua. Sampai situ dulu ya. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ucapan orang-orang Yahudi, ucapan orang-orang Nasrani yang mereka pede, ya, mereka percaya banget bahwa mereka ini adalah anak-anak Tuhan, bahkan kekasih-kasih Tuhan. Anak Allah bahkan menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Dalam tafsir Nukasi dijelaskan mereka ini merasa keturunan para nabi. Karena itu mereka anak-anaknya Allah, begitu. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani itu keturunan nabi, maka mereka itu anak-anak Tuhan dan kekasih-kekasih Tuhan. Karena itu Allah tuh sangat cinta kepada kami. Allah tuh cinta banget dengan kami. Ya, sampai ngomong begitu tuh. Kenapa mereka ngomong begitu? Ini berawal di dalam ungkapan Nabi Yakub. Nabi Yakub ini istilahnya kakek nenek moyangnya dari keturunan Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihissalam. Kamu adalah anak pertamaku, kesayanganku. Dan mereka mengartikan kalimat ini dengan tidak sebenarnya, dan mereka ubahnya begini. Kalimat ini diucapkan di kalangan mereka ini kelompok yang istimewa. Kenapa mereka ini istimewa? Karena kami ini adalah anak-anak Tuhan dan kami inilah kekasih-kekasih Tuhan. Makanya mereka merasakan itu. Kenapa? Seperti yang dilakukan oleh orang Nasrani, yaitu Yesus, Nabi Isa itu anaknya Tuhan. Maka sama aja dia adalah anak-anak Tuhan kami ini. Atau kami ini adalah kekasih-kekasih Allah. Ya, kekasih-kekasih Tuhan. Maka Allah perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah ya Muhammad kepada orang-orang Yahudi, orang Nasrani yang ngomong begitu tuh, "Falima yu'azzibkum bizunubikum." Mengapa Allah menyiksa kalian karena dosa-dosa kalian? Artinya adalah seandainya kalian mengucapkan itu, dipastikan Allah menyiapkan neraka jahanam atas kebohongan, kedustaan, ucapan-ucapan mereka. Bohong, dusta, nggak ada tuh ayat dalam Taurat, dalam Injil mengatakan bahwa mereka ini adalah anak Tuhan dan kekasih Tuhan. Gak mungkin. Ya, tidak mungkin. Tidak mungkin. Inilah yang kenapa kita itu haram hukumnya kemarin 25 Desember mengucapkan selamat Natal. Karena dalam kalimat selamat itu menunjukkan apa? Menunjukkan pengakuan kita Yesus, Isa, Nabi Isa itu anak Tuhan. Itu makanya kenapa dilarang. Kenapa kita diharamkan begitu? Jadi konsekuensi kalimat itu yang membuat kita itu jatuh kepada perbuatan syirik,
Jadi berarti sama aja dengan mereka kita mengakui bahwa Yesus anak Tuhan. Ya kan? Makanya kita nggak boleh itu Pak sembarangan mengucapkan kalimat itu. Dan memang orang Kristen juga tidak mengharapkan kita umat Islam mengatakan kalimat itu. Cuma kitanya aja yang pede. Ya kan ya? Yang apa namanya merasa toleransi. Itu bukan toleransi namanya Pak. Tololrensi namanya. Nah sekarang yang aneh-aneh itu bahkan orang-orang Kristen itu pakai jilbab perempuannya, laki-lakinya baju koko, Natalan pakai baju koko, pakai jilbab, tapi nyanyi-nyanyi Kristen, ya kan ya. Nah ini kita jangan tertipu, terkecoh oleh mereka nih Pak. Ya ini ya kayak solawat kalimatnya, padahal bukan solawat, ucapan-ucapan Yesus ya. Nah inilah kita jangan terkecoh nih, jangan terkecoh dengan mereka. Yang parahnya ini ada gitu orang-orang Islam pakai baju-baju pakaian mereka gitu ya. Apa tuh pakai apa namanya itu? Ada yang sebuah tasawuf kiai yang memimpin zikir di masjid. Jadi pakai baju kayak orang kayak itu yang Sinter Klaus itu ya. Yang ngasih hadiah itu. Nah, maka kita jangan sampai ngikutin mereka tuh. Ya, sibron bisubrin, makanya dalam hadis Rasulullah, jadi nggak terasa umat Islam mengikuti ajaran orang Yahudi Nasrani selangkah demi selangkah tanpa ia sadari. Ya, jadi karena ucapan itulah kata Allah, yu'adzibukum bin, Allah menyiksa mereka, Allah mengazab mereka di neraka dangin dengan azab yang sangat-sangat berat. Bal antum basyarum mimman khalaq, ya kan? Jadi ucapan itu bohong, ucapan itu dusta, tetapi kalian adalah manusia di antara yang Allah ciptakan. Karena ini sama aja manusia biasa, sama aja dengan Nabi Adam, sama aja dengan nabi-nabi yang lain. Ya, jadi bukan anak Tuhan, bukan kekasih Tuhan. Mereka ini adalah manusia biasa yang Allah ciptakan. Ya, jadi bukan anak Tuhan, bukan kekasih Tuhan. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni bagi orang yang Allah kehendaki dan Allah mengazab bagi orang yang Allah kehendaki. Nah, ini ayat ini, ayat Al-Maidah 18 ini asbabun nuzul apa? Riwayat Ibnu Abbas, yaitu diturunkan berkaitan dengan seorang namanya Nu'man bin Qusay, Bahar bin Umar, Sa'i bin Al-Bi'adi, yang satu hari mendatangi Rasulullah lalu ngomong kepada Rasulullah. Kemudian beliau mengajak mereka untuk mengesahkan Allah dan Nabi memperingatkan mereka dari siksaan Allah. Ini ketika ngomong itu, udahlah gila kamu masuk Islam. Kenapa? Nabi Musa, Nabi Isa dalam Taurat dan dalam Injilnya tidak pernah mengatakan seperti ini. Ya, kalian ini adalah orang yang Tuhannya Allah. Tidak mungkin Nabi Musa, Nabi Isa ini sebagai kekasih atau anaknya Tuhan, nggak mungkin. Ya, karena itulah takutlah dengan azab Allah. Hai Muhammad, ucapan mereka ini, kau tidak perlu menakut-nakuti kami Allah. Kau tidak perlu menakut-nakuti kami. Demi Allah, kami ini adalah anak-anak Allah. Kami ini adalah kekasih-kekasih Allah. Tuh, sampai berani ngomong begitu kepada Nabi. Maka jawaban Allah turun kalimat ini, mereka ini adalah penghuni neraka. Kalau mereka bertaubat, Allah mengampuni. Kalau tidak, wa yu'adzibu may yasha, Allah akan mengazab mereka dengan sangat cepat azabnya nanti di neraka. Yang firu liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Jadi kalau dia bertaubat, Allah ampuni. Tapi kalau tetap mengakui mereka ini anak Tuhan dan kekasih Tuhan, Allah pasti mengazabnya. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Milik Allah lah seluruh kerajaan, kekuasaan langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan di antara keduanya langit dan bumi. Wa ilaihil masir, dan hanya kepada Allah lah tempat kembali
Jadi Allah menjelaskan di ayat ini bahwa seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di bumi dalam kekuasaan Allah, dalam genggaman Allah. Seluruh langit dan bumi dan di antara keduanya dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksudnya apa? Ya, setelah di awal-awal mereka mengatakan mereka anak Tuhan, kekasih Tuhan, maka Allah jawab seperti ini. Milik Allah lah seluruh kekuasaan yang ada di langit, seluruh kekuasaan yang ada di bumi. Jadi nggak mungkin mereka ini adalah anak Tuhan, ya, atau kekasih Tuhan, nggak mungkin, ya, nggak mungkin, gitu kan? Nah, dalam hadis ayat ini dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Hatim dan Ibnu Jarir, yaitu kami adalah anak Allah, anak Tuhan. Sungguhnya Allah telah mewahyukan kepada Nabi kami, Nabi Yusuf, Nabi Yakub kepada Israel, Bani Israel. Engkau adalah anak pertamaku, kata Allah dalam ayat ini, kekasihku. Maka Allah masukkan orang-orang Yahudi di dalam neraka, termasuk juga orang-orang Nasrani dalam neraka. Dan mereka ngomong begini nih, kami masuk neraka hanya 40 hari saja. Setelah itu dibersihkan dosa-dosa kami, begitu. Setelah itu kami dikeluarkan dari neraka, ya, karena kami ini adalah kekasih Allah. Hebat banget dong. Jadi masuk nerakanya cuma 40 hari doang. Nah inilah. Jadi mereka itu aneh-aneh gitu. Jadi merubah ayat-ayat Allah dengan semaunya. Merubah Taurat, merubah Injil sampai mereka pede. Neraka, iya kami masuk neraka cuma 40 hari doang. Setelah itu bebas. Kami ini masuk surga karena kami ini kekasih Tuhan. Nauzubillahi min dzalik. Ini maksudnya Pak, jadi pelajaran bagi kita, jangan terkecoh dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Kemudian ayat 19. Ya ahlal kitabi, wahai ahlul kitab. Siapa ahlul kitab ini? Orang yang megang kitab Taurat, yaitu Yahudi. Orang yang memegang kitab Injil, yaitu Nasrani. Orang Kristen nih megang kitab ini. Ya, qad ja'akum rasulun, telah datang kepada kalian semua rasuluna, rasul kami. Siapa itu? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yubayinu lakum, yang menjelaskan secara lengkap syariat Islam, lakum buat kalian, ala fatratin, pada masa fatrah. Masa fatrah itu masa putusnya Nabi dan Rasul. Nah, dalam tafsir Jalalain, yaitu selama 569 tahun. 569 tahun itu nggak ada Nabi, Pak. Jadi Nabi Isa diangkat Allah ke langit. Selama 569 tahun itu nggak ada Nabi. Dan setelah itu barulah Allah utus Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Minar rusul dari Rasul, antakulu, agar kalian tidak mengatakan ma ja'ana min basi wala nazir, tidak datang kepada kami seorang pembawa kabar gembira, dan juga tidak datang kepada kami seorang yang memberikan peringatan. Maksudnya kata Allah, ya, tidak akan disiksa kami ini. Kenapa? Nggak ada Nabi, nggak ada Rasul. Padahal Nabi ada, Nabi Muhammad SAW. Faqad ja'akum basirun wa nazir, sungguh telah datang kepada kalian, hai Yahudi Nasrani, seorang yang berikan kabar gembira, seorang yang berikan peringatan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Jadi di ayat 19 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang telah datang Nabi dan Rasul. Ya. Jadi Pak, jamaah rahimakumullah, jadi selama hampir 600 tahun itu ada masa kosong Nabi. Kosong Nabi itu, yaitu antara diangkat Nabi Isa ke langit dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asbabun nuzul surah Al-Maidah 19 ini adalah
ketika Rasulullah berdakwah kepada orang-orang Yahudi agar mereka masuk Islam, namun mereka menolak ajakan itu. Mu'adz bin Jabal, Sa'ad bin Ubadah berkata kepada mereka, wahai Yahudi, bertakwalah kalian kepada Allah. Demi Allah, sungguhnya kamu mengetahui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Karena waktu zaman dahulu kamu pernah menjelaskan sifat-sifat beliau sebelum diutus menjadi Rasul, dan ternyata sesuai dengan Muhammad SAW. Rabi bin Wailah dan Wahab bin Yahuja berkata, kami tidak pernah menjelaskan apa yang kamu jelaskan. Allah tidak menurunkan kitab lagi setelah Taurat dan tidak pernah mengutus Nabi setelah Nabi Musa. Mereka itu malah setelah Nabi Musa gak ada Nabi lagi, padahal ada Nabi Isa. Jadi orang Yahudi itu nggak ngaku Nabi Isa sebagai Nabi, Pak. Gitu. Apalagi Nabi Muhammad. Oh, udah selesai mereka itu. Ya, jadi ada zaman fatrah namanya. Zaman fatrah itu zaman tidak ada Nabi. Nah, ini ulama berbeda pendapat. Menurut Abu Usman An-Nahdi 600 tahun. Menurut Imam Bukhari 560 tahun. Menurut Ma'mar 540 tahun. Menurut Ad-Dahhak 430 tahun. Begitu. Jadi ya, jadi ada juga yang mengatakan bahwa 933 tahun. Ya, jadi jadi banyak pendapat ulama masa tidak ada nabi. Nah, itulah yang menyebabkan orang menyembah patung, orang menyembah matahari. Wah, semaunya dewek lah. Yang penting dia punya Tuhan gitu. Karena nggak ada nabi. Nabi Isa kan diangkat ke langit. Nah, setelah itu kan kitab Injilnya diapain? Dirombak oleh pendeta-pendeta. Ada yang ditambah, ada yang dikurangi. Kenapa? Karena permintaan Romawi. Permintaan raja-raja yang berkuasa waktu itu. Kalau kamu tidak merubah ini Injil, kamu akan dipancung gitu ya, dirubah. Tapi kalau kamu merubah, nambah atau ngurangin ini Injil, dikasih duit, dikasih jabatan, dikasih harta, dikasih macam-macam lah. Nah, itu akhirnya Injil yang ada itu sudah tidak asli lagi. Sudah banyak campuran-campuran. Jadi kalau Bapak nih misalnya nih ada ketemu dengan orang Kristen megang kitab Injil, coba Bapak baca. Itu udah nggak asli lagi Injil dari Allah kepada Nabi Isa. Sudah banyak perubahan-perubahan. Beda dengan Al-Qur'an. Karena Allah jamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an, maka kamilah Allah yang akan menjaga. Allah akan menjaga sampai kiamat. Kalau itu nggak ada orang yang merubah isinya, baik merubah menambah ataupun merubah mengurangi, nggak ada. Saking hebatnya Al-Qur'anul Karim, ya. Jadi beda dengan Injil dengan Taurat. Taurat Injil itu nggak ada yang asli. Sudah banyak campuran-campuran dirubah oleh para pendetanya. Jadi masa fatrah itulah. Jadi kalau orang ngalamin masa fatrah, Pak, kalau dia beriman kepada Allah, walaupun gak ada nabi, dia masuk surga tuh. Masa fatrah, ya masa fatrah tuh. Yang penting dia beriman kepada Allah. Walaupun misalnya ada penyelewengan, masa fatrah. Tapi setelah Nabi Muhammad diutus, udah nggak ada masa fatrah lagi. Sudah ada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sekarang, Pak. Sekarang kan berapa tahun nih, Pak? 1400 tahun, hampir 1500, ya Pak ya. Ya kita tidak ketemu dengan Rasulullah, tidak melihat langsung mukjizat Al-Quran turun pada Nabi, nggak lihat langsung kan. Tapi kita beriman, kita yang dibangga-banggakan oleh Rasulullah SAW. Ya, kenapa Rasulullah itu bangga kepada kita? Karena kita nggak pernah melihat Nabi, nggak pernah melihat wahyu turun langsung kepada Nabi Muhammad. Tapi kita beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad. Itulah yang membuat bangganya Nabi kepada kita. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam ayat ini Rasulullah menjelaskan dalam hadis yang panjang. Saya akan terjemahnya saja, yaitu kata Rasulullah itu ahli surga itu ada 3. Yaitu pemimpin yang adil,
kemudian pemimpin yang bijaksana dan dermawan, ya, lelaki yang sayang hatinya kepada setiap orang Islam, dan seorang yang memelihara diri dari minta-minta. Nah, ini jaminan Rasulullah, 3 orang masuk surga. Imam adil, pemimpin yang adil, yang bijaksana, yang dermawan, kemudian orang yang sayang kepada semua orang muslim, kemudian orang yang memelihara dirinya untuk tidak meminta-minta, ya, pengemis. Nah, itu masuk surga, ahli surga. Kebalikannya, ahli neraka itu ada 5 macam. Orang yang lemah, tidak ada agama, orang yang ragu-ragu, ya, dengan agama, kemudian orang yang pengkhianat yang tidak melewatkan kesempatan dari kecuali berkhianat, kemudian orang yang menipu keluarganya, menipu hartanya, orang yang kikir, orang yang pendusta, orang yang buruk akhlaknya, orang yang suka mencaci maki. Inilah orang-orang yang menjadi ahlun neraka. Nauzubillahi min dzalik. Di antaranya tadi pendusta, pembohong. Itulah orang-orang Yahudi, orang Nasrani mendustakan, membohong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Artinya Allah berkuasa menyiksa orang Yahudi. Allah sangat mampu untuk menyiksa orang-orang yang Nasrani, yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan merubah ayat-ayat Allah. Jadi mereka ini akan masuk ke dalam neraka. Kemudian ayat 20 surah Al-Maidah. Wa iz qala Musa liqaumihi. Nah, sekarang ke belakang lagi nih. Yaitu kisah Nabi Musa alaihissalam lagi. Ya, kita bicara kisah Nabi Musa di ayat ini nih. Nabi Musa ngomong kepada kaumnya, "Ya qaumi, wahai kaumku, uzkuru nikmatallah, ingatlah kalian akan nikmat Allah, alaikum atas kalian semua, ij'ala fikum anbiya'a, ketika Allah menjadikan di antara kalian para nabi-nabi, waja'alakum mulukan, dan Allah menjadikan kalian menjadi raja-raja." Ya, artinya kan banyak Bani Israel ini yang menjadi nabi dan menjadi raja. Wa atakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin, dan Allah memberikan kalian apa-apa yang tidak diberikan ke seorang pun dari seluruh alam ini. Jadi hanya orang-orang Yahudi yang mendapatkannya, orang lain nggak ada. Nah, inilah kaum Bani Israel yang Allah istimewakan, tapi mereka ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat yang ke-20 ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang ucapan Nabi Musa kepada kaumnya. Ingat, hai kaumku, nikmat-nikmat Allah. Apa nikmatnya Allah? Pertama, Allah karuniakan nabi-nabi itu lebih banyak dari Bani Israel. Coba lihat nabi-nabi. Nabi Musa, Nabi Isa, ke atas Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Semuanya nabi itu dari Bani Israel, Pak. Umumnya dari Bani Israel. Saking hebatnya Bani Israel. Nabi Yakub, Nabi Yusuf, semuanya dari Bani Israel. Berarti kan mereka ini hebat kan? Ya luar biasa nih. Allah angkat. Tapi mereka mengingkar nikmat itu. Lalu apa lagi? Ya Allah jadikan umumnya raja-raja itu adalah, pemimpin itu adalah orang Bani Israel. Raja-raja. Orang hebat-hebat itu Bani Israel, Pak. Orang-orang Yahudi. Ya sampai sekarang juga kan. Orang Yahudi itu orang-orang hebat. Presiden-presiden sekarang banyak kan orang-orang Yahudi kan. Orang Nasrani kan. Itu dulu, dari sejak dulu, Pak. Dari sejak dulu zaman Romawi, Persia itu sama tuh. Jadi ada nabi, ada raja, berarti hebat banget. Di antara Nabi Sulaiman, Nabi Daud, itu kan nabi juga, raja juga kan. Dan juga umatnya sampai sekarang kan. Ya kan, banyak yang jadi presiden, banyak yang jadi raja-raja. Itu adalah nikmatnya Allah. Apalagi nikmat Allah? Allah berikan yaitu kenikmatan Bani Israil itu bisa menyeberangi lautan tanpa kapal, tanpa laut. Yaitu ketika Nabi Musa berkata, tongkatnya ini dilemparkan ke laut, laut terbelah dua. Dan itu hanya sekali, Pak. Nggak pernah dialami lagi oleh Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain. Dan itu dialami oleh Bani Israel doang.
Jadi sampai sekarang hari ini nggak ada orang jalan di laut lalu lautnya terbelah dua lalu sampai ke pulau berikutnya. Orang pada jalan-jalan laut terbelah dua. Ya, itu hanya sekali aja Pak, nggak ada. Dan itu Bani Israil yang Allah berikan. Berarti istimewa banget kan? Istimewa banget. Apalagi Allah kasih hidangan dari langit. Manna dan salwa. Jadi makanan surga, minuman surga Allah turunkan kepada Bani Israil ketika dalam kesulitan makan, kesulitan minum. Itu saking hebatnya Bani Israil. Artinya Allah sayang banget kan? Tapi kenapa mereka tidak ingat nikmat-nikmat Allah kepada mereka semua? Malah mereka mengingkarinya. Ya kan? Mereka mengingkari nikmat yang Allah berikan itu. Dan itu hanya untuk mereka doang. Makanya kalimat apa sih? Malam yuti ahadam minal alamin. Belum pernah ada satu orang pun di dunia ini, di seluruh alam ini yang diberikan nikmat seperti Bani Israil. Saking hebat-hebatnya Bani Israil sehingga diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mereka mengingkari nikmat itu. Mereka kufur, mereka pembohong, mereka pendusta. Ya Allah, na'udzubillahi summa na'udzubillahi min dzalik. Nah, ayat ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis Ibnu Abu Hatim. Kanu Banu Israil idza kana lahadihim khadimun wadabatun wa imra'atun kutiba malikan. Dahulu orang Bani Israil apabila dari mereka punya jabatan, pelayanan, kendaraan, istri, maka dicatat sebagai raja. Jadi siapapun orang Bani Israil, apapun profesinya, pasti nanti diangkat menjadi raja. Saking hebatnya Bani Israil. Tuh kan? Jadi kalau zaman pilkada di Indonesia ini, kalau pengen cepat jadi gubernur atau kepala daerah, jadilah Bani Israil. Cepat tuh. Ya kan? Sama Presiden Amerika. Sampai hari ini presidennya kan selalu orang-orang Bani Israil, orang-orang Yahudi. Nggak pernah orang-orang Islam jadi presiden. Ya kan? Nggak pernah. Itulah. Ya, sampai begitu kata Rasulullah SAW. Saking hebatnya kehebatan dari Bani Israil. Karena itulah ada yang menjadi raja, ada yang menjadi nabi. Itu dalam ayat 20 ini. Kemudian jamaah rahimakumullah, ayat yang selanjutnya ayat 21. Ya qaumi dukhulul ardul muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Ya qaumi, wahai kaumku, udkhulul ardh, masuklah kalian ke dalam bumi, ke negeri maksudnya, ke tempat suci al muqaddasah yang suci. Apa itu? Masjid Al-Aqsa. Kiblat pertama umat Islam dulu Masjid Al-Aqsa, Pak. Dulu sebelum kembali kiblat ke Ka'bah Baitullah, Rasulullah itu dulu kiblat kita ke Masjid Al-Aqsa Palestina, kota yang suci itu. Allati kataballahu lakum, yang Allah telah tentukan bagi kalian. Wala tartaddu, jangan kalian berbalik, jangan mundur. Ala adbarikum, ke belakang kalian. Ya, jangan mundur walaupun kalian takut dengan musuh, jangan. Sebab ada yang mundur, nggak jadi. Nggak jadi apa? Nggak jadi ke Palestina, nggak jadi ke mana? Ke Masjid Al-Aqsa. Fatanqalibu khasirin, maka kalian akan kembali dalam keadaan orang-orang yang rugi kalau tidak jadi ke sana. Ini di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Ya Pak ya, zaman Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Bani Israil untuk masuk ke dalam kota suci, yaitu Masjid Al-Aqsa. Di mana Rasulullah kan Isra Mi'raj dari situ, Pak. Dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa lalu menuju ke Sidratul Muntaha, dan itu dari Masjid Al-Aqsa yang sekarang dikuasai oleh Israel. Ya kan ya? Tuh, Pak. Mudah-mudahan nanti umat Islam menang, kita bisa berziarah ke sana. Allah Akbar. Ya, sampai apa yang terjadi? Kenapa Allah perintahkan Bani Israil ini untuk masuk ke kota suci ini, Al-Mutahharah? Kenapa? Karena kota ini adalah kota
yang dimasuki oleh Nabi Yakub sebagai kakek nenek moyangnya mereka, warisan orang-orang beriman. Itulah diperintahkan Allah untuk masuk ke kota apa? Baitul Maqdis namanya. Makanya Baitul Maqdis, kota yang suci. Bait itu rumah, Maqdis suci. Jadi rumah yang suci. Apa itu? Masjidil Aqsa. Begitu kan? Wala tartaddu, jangan kalian lari. Jangan kalian lari ke belakang. Maksudnya jangan murtad. Ya, jangan lari. Jangan takut. Sebab ada sebagian besar Bani Israel itu ketika melihat ada pasukan berkuda yang akan membunuh pasukannya Firaun, mereka nggak jadi itu, Pak. Mereka nggak jadi lari ke belakang karena ketakutan dengan pasukan Firaun ingin membunuh mereka. Ya, makanya mereka kata ini ayat, jangan lari, wala tartaddu, jangan ke belakang, jangan lari, ala adbarikum, ke belakang karena takut musuh. Jangan lari. Ya kan? Kalian ini gagah, kalian ini kuat. Kenapa lari? Kenapa takut dengan orang-orang yang lebih lemah dari kalian? Itulah Allah perintahkan, jangan ke belakang, jangan lari. Ya kan? Ya, kenapa? Fatan qalibu khasirin. Kalau kalian lari, maka kalian menjadi orang-orang yang rugi. Ya, itu. Coba ini di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, yaitu Nabi Musa diperintahkan untuk memasuki kota, yaitu Baitul Maqdis. Nabi Musa berjalan bersama dengan orang-orang yang mengikutinya hingga istirahat di suatu tempat, yaitu di kota Ariha. Lalu Nabi Musa mengirimkan kepada mereka 12 orang mata-mata yang berasal dari masing-masing kabilah. Mata-mata ditugaskan untuk melihat keadaan, kekuatan musuh. Lalu berita disampaikan kepada Nabi Musa dan pasukannya. Ke-12 mata itu memasuki kota tersebut. Ternyata mereka menyaksikan suatu hal yang hebat. Mereka tertegun, kaget melihat keadaan kota dan tubuh para penghuni yang besar-besar seperti raksasa. Ya, jadi kota itu dihuni oleh orang-orang gede semua. Lalu mereka memasuki kebun milik salah seorang berkota, tapi mereka datang untuk memetik kebunnya. Kemudian dia memetik buah-buahan dan dia menjumpai bekas telapak kaki ke-12 orang itu, lalu mengikutinya dan mengejarnya. Setiap dia berhasil menangkap seorang mereka yang masuk ke dalam kantong baju jubahnya. Saking besarnya, Pak, itu 12 utusan Nabi Musa, ada yang ketangkep lalu dimasukin ke baju jubahnya. Berarti raksasa orang ya, saking gede-gedenya itu, sampai yang ditangkap itu dimasukin ke kantong bajunya. Ya Allah, sampai begitu tuh. Ya Allah Rabbana, saking gedenya itu ya. Maka itu membuat Bani Israel ketakutan. Lalu saja berkata mereka, sesungguhnya kalian telah melihat keadaan dan kekuatan kami. Maka sekarang pulanglah, beritahukan kepada pemimpin kalian. Maka mereka kembali kepada Nabi Musa, menceritakan keadaannya, apa yang telah terjadi, apa yang mereka saksikan selama ini. Itu kan. Jadi ketakutannya itu karena yang menjaga kota itu adalah orang-orang yang gede-gede, raksasa. Mungkin kayak Nabi Adam lah panjangnya. Ada yang mengatakan ya sepanjang 55 kali panjang tongkat. Jadi namanya kaum Amaliqah, kaum raksasa, gitu ya. Nah, disebutkan ada tingginya 333 dan sepertiga hasta. Jadi perhitungan hasta itu saking 330 meter, bayangin Pak. Tingginya tuh 300 meter, itu gede banget orangnya. Innallaha khalaqa Adam wa turusituna jira'an summa lam yazil khulqu yanqusu hatta al'an. Sungguh Allah menciptakan Nabi Adam itu tingginya 60 hasta. Kemudian keadaan Nabi Adam itu lama-lama semakin hari semakin kecil, yaitu sampai ke kita umatnya Nabi Muhammad SAW yang kecil-kecil ini. Apalagi orang Indonesia, kalau ketika umroh atau haji itu tawaf tuh orang Indonesia tuh orang yang paling kecil-kecil ya, dibandingkan orang Amerika, orang Afrika, orang-orang besar-besar begitu. Nah, ini yang membuat mereka takut. Tapi kata Allah, kalau mereka lari, mereka ini adalah orang-orang yang rugi. Ya, mereka rugi ya karena ketakutan.
Allah Akbar. Kemudian apa kisah selanjutnya di ayat ini? Qalu ya Musa. Mereka berkata nih, wahai Musa, Bani Israil berkata, inna fiha qauman jabbarin, sungguhnya dalam negeri itu ada kaum yang jabbarin, kaum yang kejam, kaum yang kuat, raksasa yang kejam, yang kuat. Kata mereka nih, kata mereka ketika melihat kaum yang menjaga kota Palestina itu. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Sungguh kami tidak akan mampu memasuki kota itu sampai mereka keluar. Sampai mereka ini raksasa yang menjaga kota itu keluar. Baru kita mampu, baru kita masuk, kata mereka. Fa iyakhruju minha fa inna dakhilun. Jika mereka keluar dari kota itu, maka sungguh kami akan memasuki kota itu dengan mudah. Ya, ini jawaban atau ungkapan orang-orang yang diutus oleh Nabi Musa untuk melihat keadaan kota Palestina waktu itu. Ya, waktu itu mereka ini ingin memasuki, diperintahkan Allah masuk kota Palestina. Ternyata seluruh penghuni kota itu orang-orang yang gede-gede, raksasa. Itu kayak Nabi Adam alaihissalam tingginya. Ya, bahkan disebutkan dalam tafsir mereka ini adalah kaum Ad. Kaum Ad ini kaum yang kejam, kuat, raksasa gitu. Orang ada yang ketangkep ditaruh di kantong bajunya, berarti kan gede banget kan ya. Di kantong bajunya Pak, itu dalam tafsir Ibnu Katsir, di kantong bajunya, saking besar-besarnya itu orang. Masya Allah, tabarakallah. Aduh. Ya kalau kita melihat tuh, kalau di Jeddah ya ada sepeda, kata sepeda Nabi Adam katanya. Yang sepeda raksasa itu kan ada kan ya. Iya, di patung itu bukan Pak. Itu mah sepeda biasa itu ya. Karena di sana itu memang iya dilarang pakai sepeda, dilarang pakai motor gitu. Jadi kota tanpa motor, kota tanpa sepeda itu di sana. Di Saudi Arabia ya. Walaupun memang ada 1-2. Ada motor 1-2 aja. Kalau Indonesia kota motor, lagi di kita ini kota motor. Ya kan saking banyaknya motor, udah jutaan motor di Indonesia ini. Coba Pak usah keluar Pak, hari-hari biasa ke Jakarta, motor itu kayak tawon. Saking banyak-banyaknya motor. Ya kan? Ya sekarang satu rumah punya 5 motor, 2 motor, bayangin keluar bareng-bareng. Wah. Yang viral kemarin, ini viral nih Pak. Aagim mau ceramah, terjebak macet, dia turun, lalu dia markirin tuh apa, ngatur, nggak ada polisi kan, jadi kan mobil, terus motor pada ke kanan tuh kan, viral tuh anunya tuh, ada yang memviralkan, jadi bukan dia memviralkan, orang lain memviralkan, tuh coba tuh dai kondang sedang mengatur lalu lintas, akhirnya setelah diatur apa, diatur sama dia, itu jadi lancar jalannya, ya namanya tanggal 25 kan tanggal merah kemarin ya. Mau itu di Bandung itu dia mau ceramah itu terjebak macet karena motor-motor, jadi motornya itu pada ke kanan semua, akhirnya yang dari sono tuh nggak bisa lewat, sama akhirnya nggak bisa lewat, sama mobil nggak bisa lewat. Iya, karena jalanannya emang kecil gitu, akhirnya dia turun dari mobil, dia ngatur lalu lintas karena nggak ada polisi. Oh, diviralkan, ada yang viralkan, ramai itu, masya Allah, udah ikondang deh. Ya, terkenal Agim. Luar biasa. Mana-mana sini. Diatur sama dia, diomelin sama dia, diomelin dia yang lewat kanan itu, masya Allah. Supaya antri, supaya jangan macet, masya Allah. Nah begitulah kembali ke ayat ini. Jadi Pak, yang menjaga kota Palestina waktu itu ada orang-orang yang bertumbuh besar. Ya, ada yang mengatakan tafsir Jalalain adalah mereka ini sisa dari kaum Ad yang tidak diajab oleh Allah dan dia menjaga kota Palestina, sisa-sisanya. Jadi nggak banyak orangnya, hanya sekian orang. Ini mah tidak dijelaskan jumlahnya berapa. Orangnya kan kaum Ad itu kaum yang gede-gede, raksasa lah, manusia raksasa. Jadi kalau Bapak pernah lihat film itu, difilmkan manusia raksasa kayak begitulah. Ya orang tuh bisa diambil, dicomot, ditaruh di tangannya. Ya. Kayak King Kong lah ya, King Kong tuh ya, King Kong lah gede banget kan. Nah kayak begitulah.
Ya, orang ada yang ketangkep ditaruh di saku bajunya saking besarnya mereka. Allah akbar walillahil hamd. Kemudian ayat selanjutnya, ayat terakhir, ya. Qala rajulani, telah berkata dua orang laki-laki. Siapa ini dua orang laki-laki? Ya, dua orang laki-laki ini adalah namanya Yusa dan Qalib. Dua orang di antara pemimpin yang dikirim Nabi Musa untuk menyelidiki orang-orang ini. Ya kan? Jadi dikirim lagi oleh Nabi Musa dua orang, Yusa dan Kabil namanya. Yusa dan Kabil. Ya kan? Dua orang ini diutus lagi oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, kemudian apa kata Allah dalam ayat ini? Minal ladzina khafuna an'amallah, dari orang-orang yang takut. Ya, takut apa? Takut melanggar perintah Allah. An'amallah, yang Allah telah memberikan nikmat alaihima, atas keduanya, kepada dua orang ini. Udkhulu alaihimul bab, masuklah ya atas mereka melalui pintu-pintu negeri itu, Palestina itu. Fa idza dakhaltumuhu, maka jika kalian memasuki kota itu, fa innakum ghalibun, maka sungguh kalian adalah orang-orang yang menang, orang yang mampu mengalahkan raksasa itu. Wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah fatawakkalu, bertawakallah kalian, in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Jadi Pak, Allah perintahkan, Nabi Musa memerintahkan kepada dua orang lagi, dua orang supaya masuk ke kota Palestina itu, ya, yaitu Zusa ibnu Nun, Kalib ibnu Yupama namanya, ya kan ya. Jadi seorang yang punya pengaruh besar di kalangan Bani Israel. Jadi mereka ini ya pemimpin lah, pemimpin yang kuat, yang cerdas, dipilih oleh Nabi Musa untuk masuk ke kota Palestina yang dijaga oleh orang-orang yang kuat itu, ya, supaya membebaskan yang ditangkap itu, Pak. Masuklah kalian, serbulah kalian untuk masuk ke kota itu, ya, melalui apa? Ya, melalui pintu yang ada. Udhul alimul bab, pintu-pintu, pokoknya cari pintu yang bisa masuk kota itu. Pastikan ada celah-celahnya. Jadi orang yang cerdik, orang yang pintar itu, dua utusan Nabi Musa itu masuk ke kota Palestina yang dikuasai oleh raksasa-raksasa. Kalau kalian mampu, maka kalian menang. Kalian mampu masuk, maka dengan sini kalian menang. Ghalibun. Bagaimana supaya menang? Ya, yaitu fatawakkalu, bertawakallah. Bertawakallah kalian, in kuntum mu'minin, jika sekalian adalah orang-orang yang beriman. Usaha ikhtiar masuk ke kota Palestina lewat pintu yang tidak mampu, yang tidak dijaga oleh orang-orang raksasa itu. Cari pintu yang kosong. Kalau kalian mampu masuk, setelah itu bertawakal kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Setelah mereka bertawakal, apa kisah selanjutnya? Insyaallah minggu yang akan datang, Jumat yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa beribrah pelajaran ayat 18 sampai 23.